Hadap ke Bapak Pendeta. Saya akan bacakan satu firman buat kita. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan melakukan baptisan. Biarlah lewat baptisan ini hidup kami diperbaharui dan mengalami Tuhan secara pribadi sebagai tanda kami mati terhadap masa lalu kami, dosa kami, dan bangkit menjadi ciptaan yang baru. Nah, untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi untuk berdampak hidup ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara perhatikan ayat-ayat yang saya baca. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini lambang. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga pada saat ini Bu Mariani mengambil baptisan sebagai tanda kematian terhadap masa lalu dan dosa, dan sekarang dia hidup untuk Tuhan. Sekarang Tuhan, dia biarlah hidupnya menjadi berkat dan cahaya di tengah-tengah lingkungan dimanapun dia berada, karena dia sudah mengambil keputusan sama seperti Yesus. Kuasa Roh turun atas dia, hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Mariani, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Wih, Nyanyi dong. ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Di dalam nama Yesus, turun. Hamba-Mu ini milik-Mu, kepunyaan-Mu, datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya menjadi murid Kristus. Dan sekarang dia mengambil keputusan meninggalkan semua masa lalu dan hidup bagi Allah, menjadi ciptaan yang baru. Kuasa Roh bekerja, kuasa firman hidup di dalam hidupnya, mengubahkannya. Dan sekarang ini dosa tidak berkuasa lagi karena Kristus yang hidup di dalam hidupnya. Sekarang ini Bu Lucy, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Wih, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Jadi boleh langsung ganti nggak? Atau tunggu? Boleh langsung ganti, Mbak. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini milik-Mu, kepunyaan-Mu. Biarlah hidup dalam kebenaran, memiliki buah roh, berdampak dan berbeda dengan dunia. Karena kuasa roh, hidupnya telah mati bagi dosa, hidup bagi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Martini, kami baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Tuhan, Natanani datang kepadamu menyerahkan hidupnya. Hidup di dalam Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Kuasa roh bekerja, mengubah pola pikir, sikap hati, dan tujuan hidup. Berdampak buat orang lain dan anak cucu, khususnya keluarga. Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Segala kuasa dosa, kuasa setan tidak berkuasa lagi atas dia. Mulai hari ini, roh Allah yang memimpin, membawa dia kepada seluruh kebenaran. Kasih karunia Tuhan turun atas dia. Kuasa Roh Kudus bekerja, melepaskan semua rantai dan belenggu dari masa lalu, masa sekarang. Kuasa Tuhan turun atas dia. Roh Tuhan lebih besar di dalam dia. Aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya Sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba-Mu si Susi datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, hidup dalam kebenaran dan kuasa Kristus bersinar lewat kehidupannya. Janji-janji Tuhan digenapkan dalam hidupnya dan kuasa-Mu bermanifestasi lewat perkataan, perbuatan, tindakannya. Kuasa Roh Kudus memimpin dan membawa dia masuk di dalam satu destinasi ilahi daripada Tuhan dan berdampak dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Ayo, satu lagi. Kalah setan, haleluya, haleluya, ku menang. Pak benar si Tepu. Haleluya, dia bangkit. Satu-satu Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tuhan Yesus, pasti pemilikmu, kepunyaanmu, hidup dalam kebenaran dan melakukan firman. Hidupnya tidak pernah sama lagi. Kuasa roh yang hidup di dalam dia, semua belenggu dan rantai di masa lalu oleh kuasa kegelapan diputuskan. Sekarang ini dimerdekakan di dalam Tuhan. Hidup yang berdampak, yang melakukan kebenaran. Kuasa roh termanifestasi lewat perbuatannya. Aku serahkan diri dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, setiap aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Haleluya. Ku menang Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Doa bersama enggak? Mari kita doa bersama. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyelesaikan amanat-Mu, dan sekarang mereka sudah dilahirkan kembali oleh kuasa roh dan firman. Berkatilah tempat ini, banyak orang yang diselamatkan. Berkatilah hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami, masa depan kami. Apa yang kami perbuat dibuat Tuhan berhasil. Janji Tuhan digenapkan, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Yesus, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berganti. Hening malam, ku ingat lagi kelam jadi terang. Ku tahu ada tangan perkasa menyelamatkan jiwa yang lemah. Saat hari berat tak berdaya, ku rasakan hangat kasih-Mu. Engkau ada saat ku terjatuh, menopang dengan cinta penuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tiada kasih seindah kasih-Mu. Engkau yang tunjukkan jalan menuju
damai dan bahagia. Di dalam ucap syukurku, ku serahkan hidup sepenuhnya. Sementara saya kecil, sambil dia tidur, perempuan dari Kenny dia bawa patok tentang, dia memasukkan itu ke dalam pelepisnya sampai itu tembus di tanah. Kemudian Deborah sama Barak dan Abinoam, mereka jalan dari Ayelet Hashahar. Memang mereka melihat perempuan itu, tetapi mereka enggak terlalu peduli, ya itu kayak orang biasa ya. Tetapi perempuan itu panggil mereka, sini. Yang kau cari ada di sini di dalam kemah saya. Mana dia? Mereka siapkan senjata semua. Silakan masuk. Begitu mereka masuk, mereka melihat bahwa si Sarah sudah mati. Itu terjadi di bawah. Ya. Saudara, tapi di atas Tuhan dimuliakan. Gereja ini dibangun berusia 100 tahun persis. 1924. 100 tahun. Punya Katolik ortodoks. Kurang penting punya siapa. Yang penting kita bisa kasih. Dan saudara, yang kamu melihat ini adalah runtuhan gereja lama dari zaman Perang Salib. Memperingati peristiwa yang sama. Saudara dan saudari, hi sister. Ya, karena mereka mau tutup, mari kita masuk. Ada 3 kamar. Yang pertama, yang kecil, di sebelah kanan, yang kecil itu Sampai jam 12 ya. Setelah itu naik tangga Armageddon. Bukan kita. Di mana kita foto, Bro? Gak tahu, panas ini. Di depan gereja Beb. Mungkin aduh. Nah, itu. Tapi iya, kalau aku lebih senang ini. Nggak semua orang kan katanya diizinin. Tapi nggak nampak. Gak kelihatan juga Armageddonnya. JWA berapa kali kesini? Aduh, udah gak hitung lagi. Armageddon. Gok Kalau filmnya Armageddon. Oh iya, kalau film. Film.
Jadi sebenarnya film itu Dia mau seperti ini nggak? Hah? foto terang di sini. Nanti perangnya di lembah yang subur ya Pak Pendeta, bukan di gurun pasir. Bisa cepat Tanahnya di situ. jadi nggak jadi. Sekarang aja kan udah pakai ini kan. Kuda-kudaan kayak dulu Iya ya. kan, coba gitu kan. Terus aku masih nggak paham. Dengan penuh kasih kami minta Pak Arthur akan memimpin kita dengan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan percaya bahwa oleh kehendak-Mu kami ada di sini, sebab kami tahu bahwa mujizat pertama yang pernah terjadi di Kana ini justru di saat Engkau yang melihat bagaimana pentingnya fakta hidup rumah tangga sebuah pernikahan yang Kau satukan antara kami dengan istri, demikian pun sebaliknya istri dengan suami yang mengikat cinta kasih untuk senantiasa selalu berharap. Kami percaya bahwa Tuhan yang mempersatukan dan hanya maut yang dapat memisahkan ya Tuhan. Dan kami berdoa dari tempat ini, Engkau senantiasa juga menolong kami semua, termasuk ketika kami boleh datang dan tiba dengan selamat. Kami percaya ada proses dari Tuhan, bahkan kami boleh melihat bahwa mujizat yang juga Tuhan nyatakan dalam hidup kami masing-masing. Terlebih baik kami yang punya pasangan yang datang maupun yang tidak dengan pasangan kami, ataupun mereka dan kami sekalian hadir yang juga sementara mencari pasangan hidup. Tuhan mendengar, Tuhan melihat hati kami, Tuhan tahu komitmen kami bersama. Karena itu di tempat ini kami kembali untuk bisa mengingat kembali janji kami di hadapan Tuhan ketika kami dipersatukan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus. Tuhan menolong kami semua. Pak Pendeta, Engkau senantiasa tolong Pendeta Yohan sama Ibu dalam kesempatan ini di tempat ini. Hadirat nyata dan turun ke kami ya Bapak. Roh Kudus bekerja. Nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan secara kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, di depan. Oh iya, oke. Kami tidak mau banyak godaan, banyak tantangan, tetapi kalau roh Tuhan ada pada kami dimampukan. Seringkali uang yang menguasai pola pikir kami. Kami berpikir kami bisa membeli segala sesuatu dan bahkan perempuan.
Ampuni kami Tuhan kalau sampai melakukan itu. Kami berdosa di hadapan Tuhan dan berdosa terhadap pasangan kami. Berkat yang kami terima adalah karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk memperoleh berkat itu, bukan karena kuat dan gagah kami. Hari ini setiap firman itu dimeteraikan kembali di lubuk hati kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suami-suami, ikuti saya mengucapkan janji nikah. Para suami dulu. Di hadapan Allah, imam dan para saksi, serta hadirin sekalian, saya menyatakan dengan tulus kepadamu bahwa saya telah memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidupku, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji tetap mencintai dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Demikian janji saya di hadapan Allah dan semua yang hadir di sini. Berpegangan tangan suami istri. Suami istri aja, suami istri. Istri ikuti saya sekarang. Di hadapan Allah, imam dan para saksi, serta hadirin sekalian, saya menyatakan dengan tulus bahwa saya telah memilih engkau menjadi suami. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu seumur hidup, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Demikian janji saya di hadapan Allah dan semua hadirin. Berhadap-hadapan. Tutup mata. Bapak, saya berbicara pertama kepada bapak-bapak. Tutup mata saudara. Bapak ibu yang ada di yang tempat duduk, nanti kita akan berdoa angkat tangan saudara ke depan. Bapak, pernah tidak kau merasa berdosa menyakiti hati istrimu, melukai istrimu lewat perkataan, perbuatan, tindakan? Ada tidak pernah di dalam hatimu kecewa terhadap istrimu? Sekarang ini Bapak sebagai wakilnya Tuhan, aku minta sekarang tangan kirimu memeluk istrimu, tangan kiri memeluk istrimu, tangan kananmu taruh di kepala istrimu.
Kita masuk ke gereja. Oke. Begini, orang Tuhan Yesus dasarnya itu adalah perdalaman, bukan kota besar, bukan kota kecil, bukan desa. Dan itu Bapak Ibu, tahu saya, mungkin saya salah, tahu saya, orang kita di kota besar sama di kota besar, tapi kalau kita dalam perdalaman pasti di kolom. Dan orang masuk berarti seperti ini di negara-negara Arab sekitar, mari kita lihat tempat rumahnya teman-teman. Rumahnya itu telah kuat. Nyenggol. Deh. Kaget saya. Wes muni.
Adalah poster menggambarkan 3 lantai gereja. Tadi lantai 3, ini lantai 2, lantai 1 di bawah. Lantai 1 di bawah kita, itulah gua atau rumah keluarga kudus. Terima kasih. Ini boleh nyala tapi ya. Nah, jadi saudara, rumahnya sangat kecil, kurang dari 20 meter persegi. Dan ini terdiri dari satu kamar, satu ruang aja. Kalau mereka ada keledai, dipakai untuk transportasi ya, dimasuk ke dalam. Kalau orang kaya, kandang mereka di bawah rumah. Sepertinya gereja kelahiran Tuhan Yesus di bawah gereja ya. Biasanya kandang domba, kandang hewan di bawah rumah. Tapi kalau orang miskin seperti keluarga Yesus, seperti Yesus, ya nggak ada kemungkinan. Jadi semua dimasuk ke dalam. Kalau ada ayam, dimasuk ke dalam. Berarti rumah ini berbau. Ya. Kalau mereka mau cuci tangan, mandi di luar. Kalau mereka harus membuat hajatnya di luar rumah, berarti Nazaret. Bukan hanya kota atau daerah miskin, orang kampung miskin, orang miskin, tetapi berbau. Tidak semua tahu tentang Nazaret. Makanya Nathanael, waktu dia mendengar bahwa Masias dari Nazaret, dia tanya, bagaimana? Masias itu dari Nazaret? Apakah sesuatu baik bisa keluar dari Nazaret? Bukan karena penduduknya jahat, bukan. Karena kampungnya kecil, orang miskin, ya, biasanya mereka adalah, maksud saya bukan untuk menyakiti hati orang. Petani, ya, tidak berpendidikan zaman dulu, ya, masa benaran Nazaret, Masias dari Nazaret? Nggak percaya dia. Itu Kalau area ini sekarang berapa hektar? 100.000 orang tinggal di sini. Luasnya? Luas apa? Kota Nazaret? Bukan ini. Itu enggak terbatas. Kalau kami tidak tahu, kami tidak tahu. Lihat, inilah buahnya. Ke dalam ya. Di bawah saya berdiri itu rumahnya Yesus ya. Jadi kamu bisa melihat Yesus pasti lewat dari terowongan itu atau dia masuk ke dalam rumah dari sana. Dan kamu katanya bagaimana kita tahu? Iya, dari inskripsi yang ditinggalkan oleh orang Nasrani yang dari zaman lama. Rumahnya keluarga kudus, rumah keluarga kudus. Wow. Ini adalah mikveh. Masih ingat mikveh hari pertama? Kolam yang dipakai untuk ritual pembasuhan. Pada abad kedua, ketika jumlah orang Nasrani bertambah, baru mulai dipakai sebagai tempat baptisan. Bapak Ibu, ya. Sebelum kita keluar, ayat 16 sampai 30. Yesus ditolak oleh orang Nazaret yang baik. Dulu mereka kurang baik, sekarang mereka baik sekali. Karena sudah bertobat ya. Makanya tur ini ya, namanya Nazaret. Betul. Nazaret saudara artinya kemenangan, ya. Ya, dia datang tapi pasti bro nggak tahu. Dia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan. Dan menurut itu segera setelah baptisannya, segera setelah pencobaan di padang gurun. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat, sinagoga. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab dia telah menggurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan
tahun rahmat Tuhan Tuhan telah telah datang. datang. Kemudian dia menutup kitab itu. Itu bukan kitab, itu gulungan, ya. Itu maksudnya. Memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ingat itu, tertuju kepadanya. Karena Yesus ketika dia bicara atau dia berkhutbah, Bapak Ibu, dia berkhutbah, dia percaya diri satu. Ya, dia percaya. Dia tidak melihat ke langit, tidak melihat ke langit. Dia melihat langsung ke mata orang. Sepertinya dia menangkap hati mereka masing-masing. Lalu dia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah dia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, subuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan katanya, kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon, itu di Lebanon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, di sini, dan membawanya dia ke tebing gunung sini. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, saudara, jadi mari saya sekarang menjelaskan kita berada di mana. Ini adalah Bukit Lompatan, namanya Bukit Lompatan, terletak di luar kota Nazaret. Itu kota Nazaret, jumlah penduduknya 100.000 orang. Lihat sebelah sana, itu adalah pegunungan yang di belakang paling ujung, ya. Di atas ada itu yang warna putih-putih, itu adalah perumahan, ya. Itu adalah pegunungan Karmel. Kata Karmel asal usulnya bahasa Arab Ibrani, artinya kebun anggur Tuhan. Panjangnya 90 km. Ya. Lihat terus, lihat sana sebelah kiri. Itu adalah lembah terluas di Israel. Namanya lembah Yizrael, bukan Israel, Yizrael. Luasnya 800 km persegi. Satu bagian saja dari lembah Yizrael ditetapkan untuk menjadi medan untuk perang terakhir antara Mesias melawan Antikristus. Itu adalah lembah Armageddon. Lihat sebelah kanan sana, ya, kanan, paling kanan. Itu adalah lembah Armageddon, luasnya 300 km persegi. Nah, oke, sekarang lihat jari saya. Lihat aku mengarahkan tangan saya ke pegunungan Gilead. Paling belakang, paling ujung. Itu jauh, di ya? Jordan. Nanti kita ke sana, ya. Sebelah kiri juga ada satu bukit, di atasnya ada antena, ya, buat militer Israel, betul? Itu adalah Givat More, di mana Hakim Gideon memimpin 300 prajurit dan mereka berhasil pukul kalah ribuan dari tentara bangsa Midian. Alkitab bercerita bahwa jumlahnya tidak terhitung, ya, sebab mereka banyak. Dan di mana ada asap, Bicarakan lebih sana, diceritakan. Nggak mungkin itu sama. adalah gunung Tabor yang kemarin. Itu juga lewat dari sana juga ada asap, ya. Di sana mereka saudara membakar. Oke. Bapak Ibu, Sampai begininya, sejauh ini kita asapnya, ya. Memang sejauh ini masih sampah masih kelihatan. Foto bersama. Foto grupnya kemana ya bro ya kira-kira? Kita ada di mana sekarang? Ayo. Kita sekarang ada di gereja apa tadi ya, lupa saya. Bukit Sabda. Bukit Sabda. Sabda apa? Sabda Bahagia. Sabda Bahagia. Apa namanya?
Sabda bahagia. Tuan, itu aman. Tetapi kejadian ini baru. Kalau grup yang kemarin saya, kami naik perahu. Tetapi ternyata mereka dapat kabar intelligence ya. Jadi kita nggak naik. Jangan Jadi mari kita buka sekarang Injil Matius pasal 5. Inilah saudara gereja Sabda Bahagia. Kenapa rangkul saya, bro? Kamu bahagia. Saya coba damai dengan dia. Hubungan kita hanya di atas invoice, Bapak Ibu. Ya. Dia berdamai. Asal kali dia berdamai Bung Jaya. Kasar ya. Damai sukacita. Ya, dan baik-baik. Ini depan saya susah ya. Syarat. Lanjut bicara. Khutbah di bukit, oke. Sebelum saya baca, Tuhan Yesus Kristus, Dia memilih tempat ini. Tetapi harus ada alasan. Kenapa Yesus berkhutbah di sini? Kalau kamu baca ayat pertama, kita bisa belajar dua hal. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Dia melihat bahwa ada banyak orang. Lalu dia naik ke atas bukit ini. Bukit ini zaman dulu adalah bukit sangat strategis. Karena posisi bukit ini persimpangan jalan. Kapernaum ada di bawah sana. Korazim di atas. Betsaida arahnya ke sana. Magdalena sana. Kampung Hukuk, Kampung Genesaret, ya. Berarti semuanya sekitar Danau Galilea. Yesus mau memberikan kesempatan untuk semua orang Yahudi dari semua perkampungan berbondong ke atas bukit ini dari setiap arah, dari semua arah. Dan ketika dia melihat banyak orang, naiklah dia ke atas bukit. Semuanya mengikut. Yesus nunggu siapa? Dia menunggu murid-muridnya. Dia tidak nunggu yang lain. Yang lain mau datang silahkan. Tetapi ini adalah pengajaran baik untuk murid-muridnya. Karena dia tahu satu saat akan tiba. Yesus akan naik ke surga. Dan murid-murid dia nanti bertanggung jawab. Atas apa? Atas siapa? Gembalanya. Maaf, domba-dombanya. Dan mereka akan menjadi gembala-gembala. Berarti ini memang adalah persimpangan jalan. Tetapi dari penafsiran teologi, bukit ini adalah persimpangan jalan iman. Kalau kamu mau terima semua pengajaran Yesus, dia udah kasih tahu. Kamu bisa harapkan dapat apa nanti. Tetapi kalau kamu nggak mau terima, jangan salahkan dia nanti. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dengar baik. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, kemudian kalau kamu baca, lanjut dengan terus baca Matius 5. Dia mengajarkan banyak hal, sepertinya ya ini Matius 6 sekarang ya. Hal memberi sedekah, kalau kamu mau kasih sedekah, jangan kasih kepada yang lain, betul? Aku telah kasih ini kepada orang ini. Ya, tetap saya orang baik, tak boleh. Hal berdoa, kalau kamu mau berdoa, masuk ke rumah, ke kamar, tutup pintunya. Ya. Jangan jadi seperti orang Farisi di depan orang berdoa. Oh Tuhan, oh ya Allah. Iya, itu orang Farisi. Ya. Hal berpuasa, kalau kamu berpuasa, ya, kalau kamu mau puasa, jangan bilang aku sakit, aku capek, ya. Hal mengumpulkan harta, cari harta di surga bukan di sini.
Nah, jadi lihat Matius 6, Matius 7, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, apa yang itu yang berharga. Semua ini diajarin di sini. Biasanya kalau kita baca dari Alkitab, memang gak ada satu peristiwa. Biasanya ada 10 ayat, 15 ayat, 8 ayat, 5 ayat. Di sini, didedikasi 3 bab. Matius 5, 6, 7. Yesus ada di sini. Berarti, sangat penting. Bukan hanya penting. Ya, perkaryaan Yesus Kristus banyak. Dia hanya kasih tahu kepada murid-muridnya, nanti waktu saya tidak akan tinggal di antara kalian. Semua ini harus disampaikan kepada domba-dombaku. Saudara, Matius 8 dibuka dengan ayat sesudah Yesus turun dari bukit. Menurut saya ini tempat sangat kuat, sakral, tetapi kamu bisa merasakan bahwa tenang. Di sini yang nomor satu tenang, ya, kamu bisa rasa damai. Tetapi kalau sekarang saya bicara di depan 40 orang, kamu bisa dengar suara saya. Ribuan orang ikut Yesus ke sini. Dia tidak pakai makeup. Dulu bukit ini kosong dan bergema. Ya, kalau saya percaya bicara, kalau saya berdiri di atas sana mana ada sistor, dan saya bicara sedikit suara keras, kamu bisa dengar suara saya. Kalau kamu ada di bawah, bisa dengar suara saya. Tahun 2000, Paus datang ke Israel, Yohanes Paus kedua, dan dia memimpin misa di sini. 70.000 orang ikut misa itu pada hari itu. Semuanya dengar, dan dia pakai satu mikrofon, satu speaker aja. Hebat ya. Di atas sana itu adalah biara untuk sister-sister dari Ordo Fransiskan. Gereja ini dibangun tahun 1930-an, bersegi 8, sesuai Matius 5 ada 8 sabda bahagia yang diucapkan di sini oleh Yesus. Saudara? Nyanyi. Tapi jam 9.40, 20 menit, 25 menit ya, kita nanti kembali. Ya. Saya bayar karcis untuk sister dulu. Oke, terima kasih. Yuk, baik Bapak Ibu, kita buka untuk lagunya, kita nyanyi di depan gereja sini. Yuk. Ya. Sama satu foto grup terakhir boleh ya? Terakhir janji. Nazaret ya? Iya, Nazaret. Iya nggak apa-apa lah. Yang banyak juga.
mendekat parkiran. Selamat ulang tahun. Ini belum masuk video. Ini masuk video. Selamat ulang tahun Pak Dir. Kami berada di gereja multiplikasi Tabga. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan dengan cinta. Karya Tuhan di bumi tercurah, damai di hati sungguhlah nyata. Bintang terang di langit malam, pedoman jiwa yang menatap kelam. Gembala datang, sambut indahnya, kehidupan baru mulai terpancar. Hosana kini dunia bersorak, mengiring langkah sang pengasih. Segala puji bagimu ya Tuhan, di hati kami Kau selalu hadir. Malaikat bernyanyi di surga raya, menandai suci kelahiran Sang Mesias. Harap dan cinta Yuk, bersatu di lokasi mujizatnya di dalam. berkembang mulia. Di dalam ujung mana mereka berdiri, Dari mereka sang Anda bisa bayi melihat membawa kekasih mubarak yang berusia 1600 tahun, ya, menebakkan 2 ikan dan 4 roti yang kelima aku untuk makan. balik bangunan lahir sang raja. Hosana kini dunia bersorak, mengiring langkah sang pengasih. Segala puji bagimu ya Tuhan, di hati kami Kau selalu hadir.
puji bagimu ya Tuhan, di hati kami Kau selalu hadir. Hosana kini dunia bersorak, mengiring langkah Sang Pengasih. Segala puji bagimu ya Tuhan, di hati kami Kau selalu hadir. Tapi mereka ini, yang 7 murid itu dulu mereka sebelum Yesus mereka nggak kenal satu yang lain. Tapi setelah Yesus, ya mereka menjadi sahabat, teman-teman. Makanya saudara semuanya kembali ke sini. Semuanya bekerja dengan Petrus karena dia adalah seorang nelayan. Dan mereka rasa lapar. Petrus rasa, lapar. Kalau kamu lapar, mari kita menjala ikan supaya kita bisa dapat ikan dan makan ikan itu. Tapi mereka tidak berhasil menangkap satu ikan pun ya. Kemudian Yesus memanggil mereka. Tiba-tiba Yesus datang. Dia berdiri menurut tradisi sekitar di sini. Ya, kemudian dia memanggil mereka. Hai anak-anakku, apakah kamu punya lauk pauk? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi Yohanes waktu dia mendengar orang memanggil mereka, suaranya seperti Yesus. Dia melihat ke pantai, agak tahu ke sini, dan dia melihat Yesus, lalu dia teriak, itu Tuhan! Petrus yang sibuk dengan kerja, ketika dia mendengar itu Tuhan, dia rasa malu. Kemudian dia lompat ke danau. Lalu Yesus suruh mereka untuk tabrakan jala ke sebelah kanan perahu supaya mereka bisa dapat ikan. Dan mereka berhasil menangkap 153 ikan. Dalam bahasa Ibrani yang kuno, nggak ada angka-angka nomor. Jadi mereka memakai ilmu numerik. Jadi kalau mereka pakai abjad Ibrani, huruf yang pertama alif nilainya 1 ke 2. Kalau mau tulis 153 pakai abjad Ibrani, nanti kamu akan dapat istilah Ani Elohim, aku Tuhan. Lalu Yesus suruh mereka untuk bawa beberapa ikan yang mereka tertangkap supaya mereka bisa sarapan. Dan mereka makan ikan goreng. Alkitab cerita ikan goreng. Ya. Yohanes 20 broiled artinya goreng, bakar goreng. Ya, sebelah kiri ada pintu masuk gereja. Bukan lihat batu besar. Itu digunakan oleh Yesus sebagai meja mereka. Mereka makan pagi di sana. Kemudian setelah mereka makan sampai kenyang, Yesus tanya Petrus. Dia cari Petrus. Mana dia Petrus? Mana Petrus? Ah, ini Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kata dalam bahasa Ibrani, kata kasih punya dua. Atau begini, kami percaya Yesus tanya Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Tapi dia tidak tanya dia dalam bahasa Ibrani.
Kita ini dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berarti kasih. Satunya agape, yang kedua philia. Agape itu kasih yang sempurna, yang hanya bisa diekspresikan oleh Tuhan. Philia itu seperti suka. Yesus tanya dia, apakah kamu agape aku? Petrus menjawab, iya saya philia kamu. Kedua kali ini, apakah kamu agape aku? Iya saya philia kamu. Lihat betapa agama kita indah sekali. Biasanya agama-agama yang lain, ya, orang atau manusia harus menyesuaikan diri untuk Tuhan. Tapi Yesus menyesuaikan pertanyaannya supaya kita bisa mengerti. Lebih gampang buat kita untuk mengerti. Lalu ia tanya Petrus, hai Petrus, apakah kamu philia aku? Dia bilang, ya Tuhan, saya philia kamu. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Bagi yang Katolik, ini tempatnya di mana Petrus diangkat untuk menjadi paus pertama. Makanya gereja ini disebut Primat Petrus. Ya. Tetapi di sana ada patung menggambarkan yang diinstalasi di sana berjudul Feed My Sheep, gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum kamu turun ke pantai, tidak boleh Bapak Ibu di sini berisik. Tidak boleh sama sekali. Ini tempat untuk doa saja. Makanya kamu bisa masuk ke gereja, kemudian saudara kamu bisa turun ke bawah, bisa ke pantai. Tetapi Bapak Ibu, ini penting sekali. Kalau ada yang teriak-teriak atau kita berisik, pastor dia akan keluar dari gereja dan mengusir kita dari sana. Makanya saudara masuk baru ke pantai. Silakan. Kamu masuk ke gereja. Topi. Meja Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu bisa doa. aja kita dengar dulu. Yo, pulangnya kita hajar. Ih, ibu kok kasar kali sih pulang mau hajar orang. Biasa wah gitu. I asked for help, but you asked me to. They said no to me. I clean outside there today. Apa yang kamu melihat di luar hitam asal
kali adalah apa? Adalah rumahnya Petrus atau rumah tua Petrus. Dulu Kapernaum, panjangnya dari utara ke selatan 200 meter, dari timur ke barat 300 meter. Dan 2/3 dari bekas kampungnya Kapernaum sekarang gereja Ortodoks Yunani. Yang warna putih di depan gereja ke-7 itu punya Ortodoks Yunani, ya. Jadi itulah bagian yang Ortodoks Yunani, kita mau ke sini saja karena Katolik mereka pegang situs yang arkeolog, ya. Silakan, mari kita maju dan Wah, sudah hilang. Baru mau ambil, sudah hilang. Baru mau ambil, sudah hilang dia. Yesus, Yesus. Baru mau ngambil. Jadi punya B Pak Tobing, aku mau tanya Pak. berat dibilang. Kalau nanti putrinya dapat bule, setuju nggak Pak? Aku nggak tahu Pak. Terserah dia. Interview sedikit lah ini. Kan tidak mutlak dari saya. Oh, sudah ada saksinya video ya, udah ada saksi video ya. inilah Bapak Ibu bekas rumah Ibu mertua Petrus. Yesus waktu dia sampai ke Kapernaum, dia memanggil Petrus dari mana? Dari dermaga, ya. Dan Yesus telah panggil gini, "Hai Petrus, ikutilah aku," atau Simon, "ikutilah aku supaya kamu bisa menjadi penjala manusia." Kenapa Petrus ikut? Kenapa dia ikut, saudara? Kalau sekarang saya manggil ya kamu, ikut aku supaya kamu bisa menjadi penjala manusia. Apakah kamu akan ikut? Kenapa? Kenapa enggak ikut? Bukan Yesus. Menyedihkan. Nanti kamu akan dijebak. Saya akan ingat kamu. Ini kasih tulang ikan itu aja. No. Lanjut. Hah? Kamu juga tidak dapat makan. Oke. No, jadi bercanda. Nanti saudara, ya Petrus jadi dia dipanggil dari sini. Yesus juga memilih 12 muridnya dari Kapernaum. Yesus membuat mukjizat demi mukjizat di sini, memberikan pengajaran demi pengajaran, perumpamaan demi perumpamaan. Tapi ketika orangnya mereka dapat apa yang mereka cari dari Yesus, nanti mereka tinggalkan. Udah. Makanya Yesus dia kesal sama orang Kapernaum. Sehingga dia teriak-teriak, "Wow Kapernaum, takdirmu kan menjadi lebih parah daripada takdir kota Sodom dan Gomora." Pada akhir zaman. Lihat sekarang, kota ini adalah kota sangat ramai. Sekarang seperti kota mati. Tidak ada satu orang pun yang tinggal di sini. Yesus zaman dulu sengaja dia memilih untuk berkarya di Kapernaum karena dia tahu kota ini strategis, setiap hari ada banyak orang. Kenapa? Karena dulu ini adalah kota perbatasan. Kalau kamu baca dari Injil Matius, di sini ada kantor pajak. Ya, setiap orang mau ke utara atau kebalikan mau ke selatan harus lewat dari sini. Bayar pajak lalu mereka bisa lewat. Tapi sekarang dilihat, Alkitab bercerita ketika Yesus bicara di sini, orangnya diam dan mata mereka tertuju kepada Yesus. Karena dia orang punya karakter sangat karismatik, penuh dengan karisma, pengetahuan luar biasa, pembicara luar biasa. Dia bisa bicara dengan orang yang punya pendidikan tinggi dan dia bisa bicara dengan orang yang sangat sederhana. Dia punya cara luar biasa. Tetapi akhirnya kesal Yesus dengan penduduk Kapernaum. Lihatlah takdir Kapernaum. Jadi inilah rumahnya Petrus, rumah mertuanya. Inilah perumahan orang Yahudi zaman Tuhan Yesus.
Itu sinagoga. Tapi warna putih, bukan hitam. Artinya dari abad keempat. Tapi dibangun persis di atas sinagoga yang lama dari zaman Tuhan Yesus. Di sana Tuhan berkhutbah, aku adalah roti hidup. Oh. Jadi saudara saya saran kamu sekarang ke sinagoga. Ya, foto grup di sana bro. Aduh, nggak bawa banner lagi. Kita bapak foto grup aja. Oke. Ya, kita foto grup aja di sana. Lalu bapak ibu bisa ke patung Petrus, melihat patungnya. Satu hal bapak ibu sebelum saya kasih waktu. Berarti anti panas ini jaket ini. Hah? Kenapa? Sejuk ke dalam? Sejuk di dalam. Oh. Iya, yang nampak udah di apa gambar gargar. Ini botak. Mereka apa artinya? Tanya berapa apa? Apa artinya botak? No, no. Allah, tidak boleh, tidak boleh. Kamu tahu? Aku pernah, ya, masuk ke lift. Bisa ke hotel di Yerusalem. Saya mau ke sana. Ya, jadi itu kebetulan ada 20 Iya. Mbak Ode. Bukan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Ya. Pak, terkejut nggak Pak? Atau pura-pura terkejut? Oi. Ini bisa. Ayo, Arthur berdoa buat dia, hambanya. Ayo. Mari kita berdoa buat Pak Otniel. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini hambamu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati masa depannya. Tambah hari tambah kuat, tambah sehat, tambah beriman, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangannya akan dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun dia melangkah memberitakan Injil-Mu dan melayani Tuhan, akan selalu Tuhan nyata lewat perkataan perbuatan tindakannya. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau tambahkan. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Terus di dalam perkenanan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Panjang nomor. Iya. Dia bukan yang terakhir, ternyata dia yang alfa. Tuhan berkati. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, kita mulai aja.